welcome di webinar Mariable kali ini. Dan kali ini kita akan bahas sebuah topik yang sebenarnya mungkin sudah umum ya, kita dengar ya, sering ya, kalau kita mau cari pasangan hidup itu, kita harus cari yang seiman dan sepadan. Dan kalau kita sering kali itu dengar gitu kan ya, bahwa wanita itu adalah seorang penolong yang sepadan. Tapi kadang-kadang kata sepadan itu begitu ambigu gitu. Sepadan itu maksudnya apa? Apakah benar-benar sama persis? Gue cari kembaran juga nggak sama gitu kan. Sayangnya gue nggak punya kembaran. Nah, kalau begitu gimana gitu? Jadi, apakah yang dikatakan sepadan itu? Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber, sebentar ya, dengan Pak Riki. Itu manggilnya Koko aja ya, Ko Riki ya? Boleh. Oke. Ko Riki ini juga adalah pembina di grup kita, di Mariable Single. Nah, kalau teman-teman yang belum join, diharapkan bisa join. Bahwa nama lengkapnya adalah Riki Setiawan, dan teman-teman tolong jangan dilirik lagi karena beliau sudah menikah dan punya 2 anak. Beliau mengenyam pendidikan, yang pertama ada S1-nya di SCTB, kemudian ngambil S2-nya MDiv itu juga di SCTB terus ya. Dan ngambil S2-nya ada 2 nih, MDiv dan MPDK. Apa itu MPDK ya? Pendidikan Kristen, Master Pendidikan Kristen. Ya. Oh, Pendidikan Kristen, oke. Pelayanan, saat ini juga pelayanan di STTP Shema, Alanggon, ya, dari tahun 2009 sampai sekarang, dan juga menjadi mentor prestasi junior anak-anak Sunda dari tahun 2010 sampai sekarang. Oke, ya. Jadi Ko Riki ini dosen untuk mengajar pelajaran bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, bagi teman-teman kalau mungkin mau mendalami Ibrani dan Yunani, silakan kontak. Dan ya kita kok ya kali aja gitu ya. Saya dulu pernah kok sekilas belajar bahasa Yunani walaupun alfabetnya doang. Senyerah. Ya, kita sambut Ko Riki Setiawan. Silakan Ko. Oke, selamat sore teman-teman. Mungkin saya nyantai aja lebih ini ya, lebih tidak terlalu supaya tidak terlalu formal resmi, tapi dalam hati kita diskusi materinya. Nah, memang materi ini saya pikir menarik karena kita sama-sama melihat sejauh ini kan kadang-kadang ada pengertian perempuan, mungkin pengertian penolong itu dianggapnya bisa lebih superior, tapi bisa juga lebih inferior ya. Karena ada istilah kan katanya, oh penolong, oh kayak pembantu dan kalau gitu. Nah, sore ini coba saya ingin sama-sama kita melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 2 gitu, 18 sampai 25 itu bagaimana sih? Sebenarnya dari awal Tuhan ketika menjadikan Adam diberikan penolong yang sepadan. Dalam hal ini tentunya Hawa ya. Saya akan share dari Alkitab firman Tuhan-nya ya. Semoga bisa melihat. Sudah muncul ya, teman-teman ya? Ya, muncul sudah ada ya? Oke ya. Nah, kita lihat kalau ini pertama saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau lihat pasal 18 nanti fokus pembahasan kita di 2 ayat 18. Dikatakan di sini Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Dan selanjutnya ke bawah. Nah, kalau terjemahan yang kita pakai dalam bahasa Indonesia Indonesia yang dipakai di kitab Alkitab lain, di sini dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Nah, bagaimana 2 kata ini tepatnya penolong dan sepadan menurut pandangan Alkitab sejauh ini ya. Nanti kita lihat penerapannya, aplikasinya dalam kehidupan kita, khususnya dalam mencari pasangan kita.
Nah, mengawali sore hari ini saya ingin share juga bagian daripada materi saya. Sebentar ya. Minta maaf, saya cari dulu sebentar. Materinya agak ke ini sebentar. Saya harus ke keluarga ini ya sebentar. Maaf. Sorry teman-teman, sedikit agak ada gangguan teknis. Saya keluar dulu sebentar. Coba saya masuk lagi. Saya share screen sekarang ya. Teman-teman terlihat ya ini ya? Kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Kelihatan ya? Kok saya nggak bisa ini ya? Nah, saya kira-kira kalau lihat gambar ini teman-teman apa yang muncul di dalam benak dari teman-teman ya? Khususnya gambar yang sebelah kiri. Di sini kan ada gambar tentang perempuan yang bermimpi. Lalu sebelahnya kan sudah seperti menjalin hubungannya. Nah ini artinya begini, maksud saya, setiap orang pasti punya impian untuk mendapat pasangan yang terbaik, supaya bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia. Mahligai, istilahnya rumah tangganya bahagia. Nah pertanyaannya tentunya, idealkah kriteria yang kita impikan? Itu satu. Kedua, haruskah kriteria itu ideal dan sesuai Alkitab? Nah ketiga, apakah kata Alkitab tentang pasangan hidup? Nah, sore ini kita akan membahas hal ini ya. Nah, sebelumnya izinkan saya ini bagikan sebuah film singkat, trailer kurang lebih 2 menit, bukan dari keluarga Kristen, tapi film ini dirilis tahun 2018. Tapi film ini menggambarkan kurang lebih bagaimana kehidupan keluarga, sebuah keluarga. Kita lihat sebentar ya, trailernya ya. Ya ampun, kalian kok makin keren aja sih? Masa gini-gini aja sih? Rangga kok nggak datang? Di saat kita bersama Lebih tuh. Cari laki lo sendiri. menangis Wah, Sakti papan tuh gitu, lupa kalau mama juga punya pipik. dan kau bisik Emang kalau di foto gitu tambah enak, Bu? ibu itu kalau nggak difoto dulu makanannya suka nyangkut di tenggorokan. Gimana pabrik? Apa kamu tuh nggak percaya banget sama aku? Soal bisnis, itu urusan gue. Tugas lu cuma 3. Masak, masak, dan masak. Selamat pagi cantik. Somat, Jiji. dan kau bisikkan Maaf pak, masa kiri. Saya senang kamu berhasil, tapi saya perlu pertolongan kamu. Kali ini saya yang minta maaf pak, karena saya resign. di dalam pusat. Lo masih inget nggak sama mimpi kita dulu? Mimpi itu buat bujangan, Lex. Ya lu cari kesibukan lah, Mil. Bosen tau di rumah mulu. Sar, ini Sakti kenapa? Kirain ini udah solusi terbaik. Tapi kamu jadi sibuk, Mil. Ya tapi paling nggak aku sibuk sama pabrik, Mel. Kalau orang-orang cari suami yang ganteng, aku mah cari yang baik. Nggak jelek-jelek amat kali. Ini James cowok gue, investor kita. Calon investor. Ganteng. Jangan! Gak mau natap aku nih hari ini, berarti kamu putus nih. Baju lu no, kenapa? Depan gua naga. Kejam. Ayam featuring tempe. Mau pesan apa? Kami punya mojito. Saya nggak mau hito. Saya mau minum. Aku akan cemburu sama siapapun yang kamu puji. Norak ya kamu. Juara. Nasi goreng teri lo oke. Kurang oke. Terinya tuh kayak kurang teri gitu loh. Kayaknya teknik mancingnya salah deh. Oke, begitu gambaran. Nah, saya pikir itu gambaran sebuah keluarga yang diharapkan oleh tentunya setiap orang mengharapkan punya keluarga yang
ideal yang baik ya. Tapi kalau kita lihat sore hari ini dari teks kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 khususnya, di sini dikatakan dinyatakan kalau Tuhan sudah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Nah, kata penolong dalam bahasa Ibrani eser baginya, yang bagi khususnya maksud di sini teks ini tentunya bagi Adam, yang sepadan dengan dia, dengan Adam. Nah, kalau dilihat rupanya Alkitab sendiri sejak dari awal mengatakan bahwa penolong yang sepadan itu adalah seorang perempuan. Nah, saya ingin tegaskan sore ini tentang penolong yang sepadan itu tentunya kalau bagi seorang laki-laki itu lawan jenisnya ya. Saya ingin tegaskan karena Alkitab sendiri menegaskan hal ini. Dan kalau kita perhatikan, kenapa saya coba membahas hal ini, karena di hari-hari ini muncul tantangan besar munculnya tentang LGBT. Bahkan terakhir setahu saya kasus di Jakarta cukup menggegarkan ya. Ada pesta gay gitu ya. Ketangkap sekian banyak pria sedang melakukan pesta gay. Nah, saya pikir itu sesuatu yang tidak baik tentunya bertentangan dengan Alkitab. Tidak bisa dipungkiri tentang Allah sejak dari awal menciptakan Adam untuk diberikan penolong yang sepadan itu adalah wanita. Tepatnya perempuan ya. Saya pakai istilah kata perempuan mungkin karena kata wanita kadang-kadang dalam tata krama Jawa yang saya baca, wanita tuh punya arti yang konotasinya agak sedikit kurang begitu baik. Jadi saya pakai kata perempuan. Nah, apakah maksud Hawa sebagai penolong dalam Kejadian 2 ayat 18 ini? Lalu selanjutnya, dalam hal apakah Hawa itu akan jadi penolong? Kita maju ya selanjutnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah perempuan itu lebih rendah kedudukannya dari laki-laki? Karena tadi kata penolong ya, biasanya kan penolong tuh identik dengan apa? Sorry, saya balik sedikit. Tapi apakah kedudukannya lebih rendah dari laki-laki? Lalu selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah perempuan diciptakan semata-mata jadi penolong bagi laki-laki? Karena saya pikir di tahun 70-an, kalau yang lahir tahun 70-an pernah muncul sebuah lagu yang dikatakan wanita tuh katanya dicipta untuk pria. Bla 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 bla. Lagunya yang oleh pria ya kok. Betul. Dijajah, bukan dijajah ya. Jadi waktu di ininya kan lagunya sesuatu yang benar-benar menginginkan perempuan. Nah, apakah pengertian tadi teks, pengertian Alkitab penolong itu menjadi sesuatu perempuan lebih rendah, lebih inferior dari laki-laki? Kita akan bahas melihat dari sudut pandang Alkitab. Nah, apakah pandangan Alkitab juga katakan laki-laki sebagai inisiator, perempuan partner laki-laki, atau bagaimana ya? Kita lihat. Nah, kata penolong sendiri bisa dipahami beberapa hal. Paling tidak ada 3 hal. Ini 3 hal tuh menurut tafsiran dari beberapa penafsir Alkitab. Nah, yang pertama dikatakan Hawa adalah penolong dalam menjaga dan memelihara taman. Kenapa dikatakan Hawa sebagai penolong dalam menjaga dan memelihara taman? Kalau kita lihat, ketika Adam pertama kali diciptakan, Tuhan juga memberi mandat untuk memelihara taman itu. Atau dengan kata lain itu Adam diberikan mandat oleh Tuhan untuk bekerja, ya, memelihara taman, mengurus taman. Nah, memang tidak tersirat secara langsung. Hawa waktu itu belum muncul memang. Tapi Adam harus bekerja mengusahakan taman yang waktu itu di mana Tuhan menempatkan Adam. Jadi Hawa memang nanti dimunculkan untuk menolong Adam dalam mengusahakan memelihara taman itu. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua tentunya ada pandangan dalam hal melahirkan keturunan. Memang Kejadian 2 ayat 11 kan dikatakan beranak cuculah ketika Tuhan Allah menciptakan manusia pertama kali pada hari yang ke-6 sebagai puncak ciptaannya. Itu dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serupa dan segambar Allah.
Nah, kalau kita lihat dari awal penciptaan sebenarnya ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kodratnya tentunya ya, sejak dari awal penciptaan. Nah, jadi dari hal yang kedua, kelompok penafsir yang berpendapat penolong itu melahirkan dalam hal melahirkan keturunan. Nah, yang ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa tidak membatasi bentuk pertolongan yang diberikan oleh Hawa. Nah, ini ada beberapa ayat yang mendukung mungkin tentang bentuk pertolongan yang diberikan oleh Hawa itu tidak hanya mencakup dua hal yang tadi dijelaskan di atas ya. Nah, selanjutnya ini gambarannya, tapi kita lihat selanjutnya. Kalau kita lihat dikatakan tadi bagian firman Tuhan dikatakan Hawa sebagai eser penolong itu sesungguhnya tidak sama dengan pembantu, pengertian pembantu atau pendamping. Memang terjemahan ini di sini di Alkitab dikatakan penolong. Itu memang bisa jadi bagi orang menafsirkan bahwa yang menolong dalam hal ini seperti apa? Pembantu gitu ya. Itu yang konotasi penolong ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kata eser sendiri, bahasa Ibrani memang memiliki gender maskulin. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ada dua gender. Kelamin lah istilahnya, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada istilah ibu atau bapak. Nah di dalam kelompok bahasa Ibrani itu memang ada tersendiri ya kelompok khususnya. Nah kata eser sendiri memiliki gender maskulin. Nah dari kata eser jadi dengan kata lain kalau kata penolong sebenarnya karakteristik untuk menolong itu harusnya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dalam konteks nanti kehidupan berumah tangga. Jadi kalau lihat sesungguhnya dalam konteks kejadian pasal 1 dan 2 tidak ada petunjuk yang mengarahkan bahwa kata penolong ini pada inferioritas Hawa atas Adam ataupun sebaliknya. Jadi tidak ada istilah misalnya perempuan lebih rendah dari laki-laki atau sebaliknya juga laki-laki lebih rendah dari perempuan dari Alkitab. Pandangan Alkitab ya. Nah, kata eser sendiri yang dipakai atau muncul di dalam teks itu Alkitab, sebenarnya kalau kita dilihat dibaca keseluruhan, itu muncul 16 kali secara umum menunjukkan kepada pihak yang lebih kuat. Nah, kata itu 16 kali muncul ditujukan untuk pribadi Tuhan yang menolong umatnya. Jadi ketika Tuhan menolong umatnya, saya berikan di sini beberapa ayatnya, itu pakai kata eser juga. Kalau kita lihat memang sepanjang Alkitab, bahwa Allah itu sumber pertolongan. Nah, itu menunjukkan gambaran bahwa Tuhan sebagai penolong. Nah, selanjutnya kata ini juga dipakai untuk menunjukkan kepada bangsa yang lebih kuat dari bangsa lainnya. Itu pakai kata eser juga. Jadi sebenarnya konotasinya eser itu menunjukkan satu kekuatan, menunjukkan kekuatan untuk menolong kepada pihak yang lemah. Jadi kalau kita bisa melihat sesungguhnya saya pikir menyimpulkan bahwa kata eser ini sesungguhnya tidak menyeratkan bahwa yang menolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Kecuali Tuhan sebagai penolong tentunya ya. Dalam hal ini kalau Tuhan sebagai penolong bagi kita, itu tentunya menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar yang maha kuasa, yang maha segala-galanya yang menolong kita yang terbatas. Jadi kalau bisa disimpulkan sesungguhnya dari kata ini, kata eser ini, yang ditolong tidak memiliki kekuatan yang cukup, sehingga butuh bantuan dari orang lain, dari yang menolong tentunya dalam hal ini. Oke, selanjutnya saya bahas selanjutnya. Ya, jadi kalau dilihat, kata eser sendiri, penolong sesungguhnya adalah bisa berarti seseorang yang membantu, yang memberi semangat, yang melengkapi kekurangan dari orang yang dibantunya. Nah, sesungguhnya kata ini diperjelas lagi dengan adanya kata tadi, sepadan. Sepadan dalam bahasa Ibrani, kenekdo. Itu kata itu muncul cuma 2 kali. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan 20, dikaitkan dengan kata eser ya. Secara literal kata itu punya arti seperti apa yang di hadapannya. Jadi artinya kalau dari artinya kata penolong yang sepadan sebenarnya menunjukkan kesetaraan atau kesejajaran.
Jadi itu sebabnya saya pikir dalam hal ini perempuan tidaklah lebih rendah atau tidak lebih tinggi daripada laki-laki. Dalam konteks ketika mereka menjalin relasi hubungan suami istri. Itu yang dikatakan oleh Alkitab dalam kejadian ini, kalau kita lihat bersama-sama ya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, dari kata itu bisa dikatakan, disimpulkan bahwa perempuan bukanlah lebih rendah, inferior atau lebih tinggi, sebaliknya juga daripada laki-laki. Puter-puter. Sekalipun dalam realitanya nanti kita lihat, nanti kita akan diskusi ya bersama-sama ya. Jadi bisa dikatakan kata penolong itu menunjukkan bahwa pasangan membutuhkan dukungan, pertolongan dari istri, khususnya bagi suami. Demikian pula sebaliknya. Artinya suami dan istri itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, menarik juga kalau dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata helpmate. Istilah itu punya arti yang sesungguhnya bisa mengatakan kesetaraan, berdampingan secara bersama. Dalam konteks hubungan atau relasi suami istri. Nah, memang saya coba lihat ini sedikit, saya berikan gambaran bahasa Ibrani ya. Mungkin bahasa yang rada aneh gitu ya. Tapi paling tidak begini, maksud saya kata laki-laki sendiri itu is dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam bahasa Ibrani perempuan itu menunjukkan isa. Jadi akar katanya dari is, ditambah akhiran ah. Jadi kalau kita lihat kolam peristiwa penciptaan, Adam yang dikatakan tidak baik seorang diri, kemudian Tuhan memberikan penolong yang sepadan, Hawa. Kalau kita lihat proses penciptanya terjadinya dikatakan Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Jadi itu sebenarnya menunjukkan kelengkapan, saling melengkapi antara Adam dan Hawa tuh betapa ininya sekali ya, betapa dekat dan betapa intimnya relasi itu sesungguhnya kalau kita lihat. Dua kata ini paling tidak menunjukkan sebenarnya ketika sejak dari awal penciptaan Adam tuh dikatakan pada dandan waktu Adam kan sebelum dipertemukan dengan Hawa itu kan Tuhan memberikan ada pasang binatang. Nah, itu tugas Adam menamai binatang. Nah, ketika Adam menamai binatang itu menurut seorang penafsir Alkitab, seorang hamba Tuhan, dia dosen juga mengajar di Jakarta. Saya pikir beliau cukup kalau di kalangan Gereja Kristen Indonesia cukup pernah dengar pasti ya hamba Tuhan itu, Pendeta Yongki Karman. Beliau itu menyatakan bahwa ketika Adam menamai binatang-binatang yang diciptakan, kemungkinan binatang itu berpasangan. Jadi waktu Adam melihat binatang saja berpasangan, kok saya sendiri katanya. Akhirnya dia merasa dilihat itu tidak sepadan. Tidak ada yang cocok buat dia. Nah, akhirnya dimunculkan Hawa sebagai yang sepadan. Nah, kita nanti akan lihat bersama-sama bagaimana sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman saya lihat begini ya beberapa hal ya, paling tidak ini pandangan secara umum. Mungkin apa yang saya sharekan ini bisa saja kurang tepat atau dirasa keliru, tapi nanti silahkan kalau ini. Tapi kesejajaran itu tidak berarti tadi saya paparkan tadi ya. Jadi antara Adam dan Hawa ada kesetaraan, kesejajaran. Tapi tidak bisa dipungkiri, kesejajaran itu bukan berarti sama persis semuanya. Jadi dengan kata lain tidak meniadakan perbedaan yang ada di antara mereka. Jenis kelamin mereka tetap berbeda. Jelas laki-laki perempuan beda ya, fisiknya ya. Dari struktur fisik saja sudah berbeda. Kemudian minta maaf kalau saya pikir laki-laki secara umum lebih kuat dari perempuan. Sekalipun dalam konteks tertentu ada yang perempuan lebih kuat ya. Kalau perempuannya binaragawati, ketemu pasangannya orang biasa ya lebih kuat pasti perempuannya. Nah, kemudian selanjutnya kalau bagian selanjutnya dikatakan perempuan tuh lebih pakai hati ya, lebih pakai perasaan.
Kalau laki-laki katanya lebih pakai apa? Logika, main logika. Kemudian dari IQ, rupanya saya lihat dari sebuah penelitian, IQ-nya perempuan tuh lebih tinggi katanya. Dari pandangan saya baca sebuah artikel, IQ perempuan lebih tinggi. Padahal logika pria, laki-laki lebih mampani katanya. Itu juga sesuatu yang ini. Kemudian dari segi multitasking, perempuan itu lebih baik. Jadi multitasking itu mengerjakan beberapa pekerjaan bisa dikerjakan dengan lebih baik. Itu perempuan. Laki-laki kurang. Tapi dari sudut belanja, katanya perempuan lebih ini ya, belanja aja lebih banyak belanjanya. Kalau laki-laki untuk urusan belanja, saya pikir tidak terlalu ini. Itu yang terjadi secara umum ya. Kemudian dalam proses pertemanan juga katanya perempuan lebih banyak teman, laki-laki nggak terlalu banyak. Lalu dari segi kekuasaan, laki-laki biasanya lebih mencari kekuasaan. Lalu bagian selanjutnya dikatakan dalam hal berbicara, rupanya perempuan lebih banyak ya mengeluarkan perkataan. Minta maaf, mungkin di sini beberapa dan hampir sebagian besar teman-teman perempuan ya. Dalam penelitian katanya perempuan memang lebih banyak mengeluarkan kata-kata dalam sehari bisa sekian banyak, laki-laki lebih dikit. Itu gambaran perbedaan. Nah ini gambaran secara umum ya tentang kriteria umum laki-laki maupun perempuan dalam mencari pasangannya. Laki-laki status ekonominya mungkin perempuan yang nggak terlalu ya, tapi tetap mencari ya. Kalau perempuan juga bisa cari status ekonomi, mungkin cari pasangannya yang sudah mapan secara ekonominya, punya rumah, punya hal-hal lainnya ya. Ini secara umum gambaran. Kemudian tentang status pekerjaan ya sama-sama duanya. Dari wajah mungkin laki-laki cari cewek yang cantik, kalau perempuan juga cari cowok yang ganteng ya. Dari pendidikan bisa saja pengen lihat pendidikannya bagaimana. Kemudian dari suku, masalah kesukuan bisa. Kemudian sedikit saya tambahkan, sedikit minta maaf ini. Ada yang laki-laki mungkin mencari pasangannya yang pengen yang perawan. Sebaliknya laki-laki juga ada yang pasangannya perjaka. Itu gambaran secara umum. Nah, selanjutnya kita lihat peranan fungsi laki-laki dalam perempuan di dalam keluarga. Ini juga gambaran secara umum ya. Tapi kalau lihat di Alkitab, laki-laki itu tentunya dikatakan pemimpin. 1 Korintus 11 ayat 3 bicara tentang bahwa laki-laki itu diciptakan sebagai kepala. Demikian juga dalam Efesus 5 ayat 23 ya, dalam sebuah keluarga. Tentunya ada beberapa syarat sebagai kepala itu ya. Tapi secara umum dikatakan secara jasmani maupun rohani laki-laki itu pemimpin. Imam kalau dalam keluarga. Tapi dengan kata lain saya berikan sedikit catatan, tidak boleh dilakukan secara diktator. Nah, kalau perempuan tentunya mendukung, melengkapi, menguatkan suami. Nah, detailnya nanti banyak dalam banyak hal ya. Selanjutnya, fungsinya suami tentunya bagi istrinya dikatakan suami itu harus mengasihi pasangannya ya. Efesus 5 ayat 25 jelas ya. Yang selanjutnya dikatakan perempuan itu harus tunduk kepada suami. Dengan caranya menghormati, menghargainya. Efesus 5 ayat 24. Bagian selanjutnya memenuhi kebutuhan jasmani dengan katanya menafkahi. Seorang laki-laki perlu menafkahi. Nah, saya baca kemarin beberapa hari yang lalu pedangdut siapa ya? Ketika nggak dinafkahi, dia sempat ngancam mau menceraikan suaminya itu. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, itu akan jadi problem. Kebutuhan jasmani ya, kebutuhan rohani dan anak-anak. Nah, suami, kebutuhan jasmani tentunya memenuhi juga, artinya mempersiapkan sarapan, itu kan secara realnya. Melayani suami dalam arti dalam kebutuhan jasmani. Kemudian peran lainnya, ayah juga menjadi ayah, seorang ayah bagi anak-anaknya. Nah, tidak mudah menjadi ayah bagi anak-anaknya. Berapa banyak keluarga yang kehilangan ayahnya sehingga anak itu mengalami fatherless. Saya punya seorang teman kehilangan bapaknya ya, figur bapaknya. Sekalipun bapaknya ada, tapi tidak menjalankan peran sebagai seorang papa, dia mengalami fatherless sekian puluh tahun. Bersyukur Tuhan memulihkan hidupnya, sehingga dia menjadi sekarang kegiatannya cukup aktif dalam sebuah komunitas yang dikatakan fatherless ya. Ya, jadi melayani anak-anak yang mungkin kehilangan figur bapak, kebapaan.
Nah, selanjutnya tentunya ibu juga berperan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Nah, saya pikir dua hal ini perlu dilakukan kalau saya pikir di dalam kehidupan keluarga perlu dilakukan secara bersama. Saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada istilah, ini bukan kerjaan gua, ini mah kerjaan gua gini-gini. Kalau lihat tadi film kan dikatakan laki-lakinya suruh tugasnya cuma masak. Nah, itu juga saya pikir sesuatu yang ini ya. Saya pikir menarik fungsi peran laki-laki perempuan di dalam keluarga kalau itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, sedikit waktunya masih cukup, Fon ya? Atau sudah ini? Foni? 5 menit lagi, Tiko. 5 menit lagi, oke ya. Saya sedikit ya. Saya ini gambarkan sedikit pola hubungan hierarki. Sekalipun mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga, setahu saya di sini Foni dengan saya ya, yang lain mungkin saya belum tahu secara detailnya, tapi kalau lihat pola hubungan tuh ada yang dikatakan keluarga tuh ada yang hierarki. Hierarki tuh bapak, Kristus, suami, istri, anak. Sepertinya ini satu pola yang alkitabiah ya, tapi sebenarnya ini kalau lihat sepertinya kalau lihat suami ke istri ada jenjangnya ya. Jenjang. Jadi istri itu dia lebih, kalau lihat seperti lebih inferior ya, karena suami yang ini. Nah, memang sekali lagi tadi, kesetaraan gender bukan berarti meniadakan perbedaan. Laki-laki atau suami itu kan dikatakan pemimpin, kepala. Tetapi kepala itu bukan dalam hal otoritas atau dalam hierarki. Lebih ke relasi, tanggung jawab dia. Nah, sebenarnya nanti teman-teman lihat ini. Gambar selanjutnya ini saya pikir lebih ini ya, pola hubungan partnership. Jadi antara suami dengan istri itu bekerja bersama-sama. Nah, ketika kalau lihat pola ini menarik. Kalau dua-duanya ini suami istri semakin hari semakin dekat sama Tuhan, hubungan suami istri itu kan semakin hari semakin dekat juga mereka ya. Lihat ya ini ya. Kalau jadi suaminya dekat dengan Tuhan, istrinya juga dekat Tuhan. Jadi relasi mereka juga suami istri akan semakin dekat. Nah, mungkin itu kurang lebih paparan saya. Di akhir ini saya ingin sedikit kasih sebuah film lagi ini. Filmnya film umum, gambaran umum, tapi paling tidak ini menggambarkan tentang kehidupan dalam sebuah keluarga ya. Coba saya ingatkan ya. Bisa lihat ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, dari gambar ini sebenarnya saya ingin menekankan begini. Laki-laki dan perempuan punya tentunya keberbedaan tadi ya, kalau dari beberapa hal. Tapi dua-duanya sebenarnya diciptakan sama, setara di hadapan Tuhan. Jadi itulah sebenarnya yang membangun kehidupan keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia. Tentunya yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi sekalipun berbeda, tetapi punya satu visi, satu tujuan yang sama. Itu penting dalam upaya nanti teman-teman yang akan mencari teman hidupnya untuk membangun keluarga ya. Di akhir saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya akhiri paparan saya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you banget Ko Riki buat penjelasannya. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Nanti kita akan diskusi ya. Kita mau berdiskusi. Tadi kan kita sudah dengar apa itu namanya sepadan, bahwa sepadan itu tidak ada yang inferior, begitu kan ya. Nah, tapi ada satu isu lagi nih kan. Tadi dikatakan juga bahwa pria sebagai pemimpin dan wanita juga diminta untuk tunduk. Nah, kalau gini kan kayaknya agak kontradiksi ya. Katanya sepadan, katanya sejajar, nggak ada yang inferior, nggak ada yang superior. Tetapi kok ada yang jadi pemimpin dan ada yang harus menundukkan diri. Begitu. Nah,
saya ingin tahu juga nih ya, kalau menurut teman-teman, kenapa sih yang ditunjuk jadi pemimpin itu pria, dan kenapa sih wanita harus menundukkan diri? Padahal di zaman sekarang, banyak loh wanita pemimpin, wanita yang secara karir dia seorang manajer, bahkan seorang direktur pun ada, ya kan? Tapi tetap kok harus menundukkan diri? Kenapa ya? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Mungkin ada yang mau berkomen? Menurut teman-teman kenapa? Saya ngomong ya. Oke, ya silakan Edi. Oke, jangan terbuai dengan apa yang dikatakan dunia lah ya. Jadi kita lihat saya tadi udah tulis tuh di Efesus 5:23. Nah ini firman Tuhan. Ditulisnya begini. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, begitu aja ya ayatnya. Nah, dari ayat ini menurut saya itu adalah laki-laki adalah kepala. Otoritas ilahi seperti halnya kepala jemaat gereja. Ini sebenarnya bukan derajat atau strata sosial. Tadi yang disebutkan tadi itu strata sosial, jadi wanita pemimpin di masyarakat atau apa gitu. Nah, kalau derajat itu beberapa budaya tertentu itu mengatur hal demikian gitu. Misalnya garis papa, garis itu gitu ya. Nah, ini tidak ada hubungan dengan itu gitu. Nah, kita harus mengacu kepada budaya ilahi, budaya Tuhan gitu, budaya dari kerajaan Tuhan. Nah, jadi kalau laki-laki sebenarnya adalah kepala dan imam, maka wanita adalah tubuh. Ya, kalau kita mau lihat hubungannya di situ ya sebagai sebuah struktur ya. Ya, berarti ada kepala. Nah, laki-laki kepala gitu. Wanita kan tidak sebut di mana, apakah leher, kaki atau enggak. Jadi kalau saya bilang bahwa wanita itu tubuh gitu. Nah, makanya disebut dia wanita itu adalah penolong. Nah, wanita itu tugasnya banyak sebenarnya. Secara kodrat ini dia tugasnya banyak. Makanya dia multitasking ya wanita itu ya. Nggak ada hubungan dengan multitasking itu lagi. Tugas wanita itu banyak sebenarnya daripada laki-laki. Jadi karena wanita itu tubuh, nah tubuh itu apa? Ada leher, ada badan, ada tangan, ada kaki gitu ya. Berarti tugasnya kan banyak kan. Nah kalau secara fungsionalnya wanita itu coba dalam hidup dalam keluarga apa dia? Itu juga ada ayat di Korintus berapa tentang wanita yang memegang pelita, pelita di tangan kanan atau apa gitu ya, terus sebelah kirinya dia memintal gitu. Terus di dalam kondisi yang suatu kondisi tertentu wanita bisa sebagai nakoda kapal gitu. So jadi sebenarnya wanita itu tugasnya banyak, makanya disebut tubuh gitu. Nah makanya disebut penolong. Oke, karena lebih mustahil. Jadi nah kalau laki-laki sebagai kepala, jadi dia punya visi, dia punya identitas ilahi mestinya. Jadi makanya disebut laki-laki itu harus mempunyai identitas ilahi sebagai anak Allah. Nah, kalau dibilang otoritas ilahi, ya itulah otoritas ilahi. Jadi makanya laki-laki itu ada kepala. Nah, mengerti, nah sebagai laki-laki yang mempunyai identitas anak Allah itu adalah dia bisa mengerti dan bertindak sebagai dengan identitas sebagai anak Allah. Itu. Nah kalau setelah itu kalian bisa lihat firman mana ya, hubungannya dengan ini. Nah kalau urusan tunduk dan tidak tunduk, kalau misalnya laki-laki sudah sebagai imam, so dia sebagai jemaat kok, dia sebagai kepala jemaat kok, seperti gereja. Artinya keputusan apapun yang diambil sebagai kepala tubuh harus ikut gitu. Nah, kata tunduk dan tidak tunduk bukan urusan itu subjektif gitu ya. Nah, di apa yang kita dapat dari dunia itu disebut dengan submisif gitu. Saya melihat itu agak rancu, bukan submisif gitu. Makanya karena submisif itu, pengertian submisif definisi itu diterjemahkan sebagai kata menundukkan diri.
Jadi saya tidak mau menggunakan kata itu karena konotasinya bisa rancu. Jadi kita menggunakan kata sebagai kepala imam dan tubuh dan jemaat. So keputusan tetap diambil sebagai seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki tidak bisa berkeputusan diberi tanggung jawab untuk bisa berkeputusan, wanita tidak akan menolong seorang laki-laki sebagai kepala keluarga. Itu ya intinya. Oke, thank you, Edi. Saya mau dengar dari wanita, gitu ya. Sebenarnya ada ketakutan nggak sih dalam arti menundukkan diri? Karena sebenarnya ya, waktu saya kan pasti pernah single kan ya, waktu saya juga mencari pasangan hidup begitu, ada yang pria yang mengatakan bahwa di zaman sekarang konsep wanita menundukkan diri atau tunduk gitu ya, itu menjadi sesuatu yang langka dan rata-rata pada nggak mau, terutama bagi wanita yang tadi ya, mungkin yang dari sisi pekerjaannya gitu kan ya, sudah menjadi seorang pemimpin gitu. Ada yang mau share dari segi wanita? Atau ada punya pengalaman? Kalau nggak begini deh ya, saya yang pancing deh ya, nanti siapa tahu ada gitu. Dari laki-laki sendiri, sebenarnya ketika menjadi seorang pemimpin gitu ya, apakah artinya ini berarti nggak boleh dikasih masukan sama sekali? Apakah artinya nggak boleh keputusannya dibantah? Ini kan agak-agak jadi gimana ya? Jadi berarti dia memutuskan dengan sewenang-wenang gitu ya. Oke. Saya sih kadang harus dibedakan dulu ya, misalnya posisi di kerjaan dan di rumah. Meskipun kadang ada yang di pekerjaan si cewek itu jadi direkturnya, si cowoknya mungkin jadi anak buahnya gitu kan. Itu juga kalau udah di rumah dia harus tunduk sama suaminya. Itu pertama. Dan kedua, sesuai dengan firman Tuhan ya, kita harus tunduk dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan udah perintahkan bahwa pria menjadi pemimpin dan wanita harus tunduk ya, harus tunduk. Udah. Saya rasa sih nggak perlu terlalu diperpanjang ya, karena kadang kalau masalah diskusi ya harus didiskusikan lah. Tapi keputusan terakhir ya tetap di tangan pria. Menurut saya itu. Tapi dengan catatan situ didiskusikan it's okay. Artinya juga butuh masukan dari wanita juga dong. Ya. Ya, thank you Utama. Betul. Kalau saya sedikit kasih masukan mungkin ya. Kata tunduk tuh biasanya kan dikonotasikan seperti apa? Kalau dalam yang saya tahu dalam kultur Jawa kan nggi gitu ya. Sebenarnya iya, jadi soal kita nggak boleh berpendapat gitu kan. Betul. Sebenarnya kata tunduk pandangan termasuk dari tadi kata sepadan itu artinya sebenarnya punya apa? Bukan berarti apa? Si laki-laki dominan mengambil keputusan. Saya harus begini, itu otoritas, otoriter. Dalam apa? Dalam sebuah kepemimpinan juga ada yang dikatakan kepemimpinan yang otoriter. Tapi ada kepemimpinan yang coworker ya, bekerja bersama-sama. Nah, sebenarnya yang dikatakan Alkitab itu sebenarnya harusnya suami dan istri itu sama-sama. Suami istri itu saling bukan berarti karena suami jadi kepala sepertinya si perempuan harus engging. Jadi saya pikir harus ada sesuatu yang apa? Dikatakan saling melengkapi. Tapi memang seperti yang tadi dikatakan Utomo, pengambil keputusan memang harusnya sebagai pemimpin laki-laki. Oke, thank you kok. Mungkin sedikit tambahan dari saya gitu ya. Saya kan coba untuk mendiskusikan topik ini juga dengan suami gitu. Dan saya itu iseng kemarin itu waktu nanya sih sebenarnya ke suami. Sebenarnya waktu dulu masa-masa PDKT gitu kan ya, apa sih yang menarik dari yang menarik dari saya dari mata suami saya gitu ya. Dia bilang begini gitu loh, bahwa saya itu bukan tipe orang yang submisif. Bingung ya? Bukannya artinya gini ya, kita tadi iya aja gitu. Saya bukan tipe orang yang seperti itu.
Karena kenapa? Kalau bagi saya ada satu hal yang salah atau mengganjal atau yang kayaknya gimana, saya ngomong. Tetapi ini saya belajar, ini saya kasih tips gitu ya buat teman-teman yang wanita. Saya tuh tipenya tuh sebenarnya saya punya kolerik. Jadi saya sebelum saya resign, saya dulu manajer. Terus saya di gereja juga saya dulu pernah jadi ketua pemuda. Jadi memang saya seorang leader. Nah, kalau leader itu kan kadang-kadang kalau A, B, gitu ya, benar-benar salah. Tetapi kan kalau ke suami nggak bisa begitu, atau ke cowok yang kita udah dekat nggak bisa seperti itu. Jadi saya belajar untuk, mungkin saya menyampaikan ketidaksukaan saya, tetapi dengan nada yang bukan marah-marah dan bukan memerintah. Misalnya, hal yang simpel gitu ya. Misalnya dalam hal makanan. Terus misalnya dia makannya yang sembarangan gitu kan ya. Kan kalau misalnya yang main tanda kutip cewek yang suaranya cempreng kan, lu apa sih lu makanannya kok nggak bener sih? Nah kayak gitu kan ya, itu gak enak banget kan di telinga intonasinya. Ya, buat cewek-cewek ya, kan gak enak banget tuh, suaranya cempreng banget gitu kan ya. Nah apa yang saya lakukan? Saya bilang gini, aku panggilnya Han, kita makan yang lain yuk, yang lebih sehat. Ini kayaknya kemarin kita udah makan gorengan deh. Mungkin kita makan yang rebusan lagi, gitu loh. Jadi, dengan intonasi yang lebih enak buat didengar. Gitu. Jadi, saya tetap ada hal yang tetap saya harus sampaikan, dan itu saya butuh latihan dan butuh buat belajar. Jadi, saya pikir bukan dalam arti akhirnya kayak ya udah kita cewek nggak boleh berpendapat sama sekali, ternyata enggak gitu loh. Dan ternyata hal itu menarik di mata suami saya, bahwa saya nggak yang engge aja gitu loh. Jadi tahu misalnya dia melakukan sesuatu yang mungkin kurang baik, saya bisa kasih tahu tapi dengan nada yang lebih enak. Ya, kita bedain ya seperti itu ya. Buat teman-teman yang dari cowok mungkin, atau yang dari cewek ada yang mau nanggapin lagi? Katakan bahwa pria itu sebagai pencari nafkah, harus menafkahi wanita, ya kan ya. Nah, sekarang, kalau begitu, apakah artinya cewek nggak boleh kerja? Terus, apakah artinya cowok nggak boleh nyentuh urusan rumah tangga, masalah nyuci, ngepel, itu urusan cewek? Oh, bukan berarti begitu. Jadi itu kan disepakati bersama dong. Oke, disepakati bersama gimana? Nah, jadi sebelum pernikahan banyak gitu. Jadi udah ada argumen perjanjian antara calon suami dan istri. Calon istri juga itu gimana nanti kalau udah sesudah menikah apa diputuskan mau jadi ibu rumah tangga yang baik atau suaminya boleh izinin untuk bekerja gitu. Oke, thank you. Terus perjanjiannya juga istrinya kan boleh izinin atau tidak tergantung dari perjanjian kedua belah pihak. Calon suaminya boleh ikut campur rumah tangga atau gimana, ngatur pembantu atau bagaimana, tergantung perjanjian kedua belah pihak. Oke, tergantung kesepakatan artinya ya. Nah, ya, artinya berarti teman-teman, misalnya begini, kalau ada kesepakatan ya, kalau misalnya kamu kepingin pasangan seperti itu, berarti bicarakan di awal sebelum nikah, jangan sesudah nikah, begitu kan ya? Iya, betul. Thank you. Ini yang ngomong siapa ya? Nggak ada. Olivia. Oke, thank you Olivia. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ada teman lagi yang lain yang ingin menyampaikan pendapat? Sekarang gini, misalnya nih, gaji istri udah tinggi banget, udah direktur. Gaji suami misalnya guru. Ya. Terus apakah artinya ya udah istri nggak usah dinafkahi, gajinya udah jauh lebih tinggi kok, gue nggak perlu kasih duit lagi ke istri? Apakah itu? Tidak. Yang lain mungkin bisa kasih pendapat atau punya dengar case yang seperti itu, solusinya seperti apa?
Ya, kata Dilim katanya hormatilah suamimu, cintailah istrimu, anak-anak dan taat pada orang tua. Ya. Oke, teman-teman, Ada yang mau nanya teman-teman? ada yang mau nanya? Ada yang tentang sepadan tuh apa? Mungkin silahkan. Kalau ada yang apa? Ya punya hal-hal yang kan teman-teman ini persiapan menuju apa? Lembaga pernikahan. Nah, kira-kira mungkin ada yang apa? Jadi pergumulan atau jadi boleh nggak saya misalnya punya pasangan hidup begini-begini atau bagaimana? Silahkan mungkin ini didiskusikan kita sama-sama. Ya, ada yang punya pergumulan nggak sebelum saya kasih studi kasus? Mungkin dibahas dikit Pak Riki. Sebenarnya nih Ci Foni ya, Iya. mau tanya juga sih kalau biasanya itu kan ada yang dikatakan anak mami ya, itu gimana ya? Kalau misalnya yang cowoknya jadi anak mami itu, aduh, itu gimana coba? Coba aja buka topik, saya juga kepingin ngobrolin masalah ini juga. Oke. Anak mami. Jadi bisa bayangin, katanya yang suka ngambil keputusan itu suami, tapi suaminya anak mami. Berarti yang ngambil keputusan maminya dong. Iya nggak? Ntar ya, tanya mami dulu ya. Itu gimana tuh ya? Ya, teman-teman, ada yang ingin kasih pendapat kalau pernah ketemu nggak cowok anak mami? Nyambung sedikit, dan kalau banyak juga cowok yang sekarang ini kalau ditanya apa-apa mesti mau ngapain kita atau mau kemana gitu, sering jawabnya terserah gitu. Nah, itu menurut kalian gimana tuh? Kalau ya mungkin itu apakah itu anak mami juga? Terus pertanyaan kedua, sekarang kan marak juga ya program emansipasi atau kesetaraan gender gitu. Nah, menurut kalian emansipasi itu gimana sih? Apa sebenarnya itu bertentangan nggak, sejalan nggak sama firman Tuhan gitu? Emansipasi sendiri gitu ya. Atau emansipasi itu ada batas-batasnya gitu. Emansipasi ada batas-batasnya. Kayaknya ya kita nggak ngomongin emansipasi dulu ya. Tadi tentang anak mami. Anak mami dulu deh ya. Kita fokus ke situ jadi supaya nggak terlalu lompat-lompat. Ada yang pernah ketemu kasus tentang anak mami? Tadi dari Jo kan nanya, kalau cewek ditanyain mau kemana, terserah. Mau makan apa, terserah. Itu anak mami bukan ya? Ceweknya anak mami. Bukan, yang cowoknya justru yang gue tanya. Oh, cowoknya. Cowoknya, cowoknya. Menurut aku ya, pendapat aku ini ya. Menurut aku itu bukan anak mami mungkin. Tapi mungkin karena dia itu suka banget sama si cewek, terus jadi dia ingin terlalu menyenangkan si cewek. Dia takut ceweknya nggak senang nanti nggak bisa terus atau gimana gitu kan, malah nggak suka atau gimana. Itu kadang bisa muncul begitu sih. Ya bisa jadi betul. Jadi kesannya ya karena kepingin nyenengin ceweknya. Jadi lu kepingin makan apa? Ya udah gue beliin deh gitu kan ya. Misalnya pergi berdua gitu kan. Si cowok sebetulnya kepingin masak makanan Indonesia. Sementara si cewek kepingin makanan Korea, sukanya gitu kan. Nah, kalau misalnya si mau makan gitu kan, mau pergi makan. Mau kemana? Nah, si cowok kan karena dia tahu si cewek ini nggak suka makanan Indonesia, sukanya makanan Korea, bisa aja dia ya udah terserah gitu kan. Untuk menyenangkan. Jadi bukan anak mami sebenarnya, cuma hanya untuk menyenangkan si ceweknya aja. Dan mungkin itu juga bukan masalah yang besar gitu ya, karena cuma untuk masalah makan doang gitu. Betul. Tapi sekali-sekali menurut saya harus si cowok yang mulai ambil keputusan. Ya, betul sih. Jadi kan kelihatan ini juga ya. Oke,
Yang lain mungkin ada yang mau? Mau ungkapkan pendapat? Ciri-ciri anak mami itu apa sih sebenarnya kalau bisa kelihatan? Tahu dari mana nih waktu PDKT ini anak mami apa bukan? Ciri anak itu putus-putus. Suaranya nggak jelas, Olivia. Suaranya Sorry. putus-putus. Putus ya. Kasih ada masalah sama istrinya, selalu tanyain sama maminya aja terus. Lebih nurut maminya daripada ke istrinya. Lebih nurut dari maminya daripada istrinya. Itu kan Tahunya pas pacaran gimana? Itu kan udah nikah. Kalau masih pacaran, tahunya dari mana nih anak mami ini? Sedikit saya mungkin saya share sedikit ya, Foni dan teman-teman. Memang kasus anak mami cowoknya tuh, saya tahu sedikit banyak karena ada seseorang yang saya lihat secara cukup banyak tahu gitu ya. Laki ini kan harusnya pemimpin, pengambil keputusan kan, pengertian kepala tuh pengambil keputusan dari yang laki-laki. Nah, memang harusnya waktu cewek berpacaran paling tidak kelihatan. Contoh tadi seperti Utomo bilang ya, mungkin mau makan itu bisa aja karena menyenangkan ceweknya. Tapi bisa juga kan ada hal lain. Nah, dari pihak perempuan atau cewek ya harus belajar dari waktu membina relasi. Lihat, bisakah mengambil keputusan laki-laki ini? Karena yang saya tahu dia sudah saya punya seseorang ini sudah menikah, tapi ada apa-apa dia cerita sama maminya, curhat sama maminya, ada apa-apa sama maminya. Jadi saya pikir itu salah satu contoh cowok yang bukan dalam kehidupan keluarga kan dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya secara emosional ya, bukan berarti meninggalkan hubungan sama sekali putus hubungan, tetapi secara emosional dia apalagi laki-laki itu kan pemimpin. Ketika membangun keluarga dia harus berdiskusi tadi dengan istrinya, sekalipun dia pemimpin tapi berdiskusi dengan istrinya sebagai apa? Dua-duanya leader kan, pemimpin harusnya. Jadi bukan berarti pola hierarki ya. Karena dikatakan kepala bukan berarti hierarki. Otoritas itu kan Tuhan yang kasih laki-laki sebagai pemimpin. Tapi tetap di dalam relasi suami dengan istrinya dia mengajak istrinya untuk bisa sama-sama berdiskusi seperti tadi Foni cerita ya, pengalaman di keluarganya juga. Saya pikir itu teman-teman. Demikian juga artinya laki-laki. Kalau perempuan, anak mami akan terlihat waktu dalam masa proses berpacaran. Nah, tentunya itu keputusan, artinya keputusan yang akan saudara ambil. Apakah akan diambil, diputuskan, karena pernikahan itu kan seumur hidup ya. Membangun keluarga itu proses yang terjadi seumur hidup. Sekalipun itu bisa berubah. Ada proses pasti orang tersebut, misalnya laki-laki itu harusnya pemimpin, harusnya perempuan mensupport. Tadi makanya katakan sepadan tuh artinya melengkapi, suaminya mungkin kurang dalam kepemimpinannya, tapi disupport, didukung. Nanti saya pikir Foni akan cerita ya, pengalaman kesaksian seseorang yang memang real ya. Terjadi yang saya tahu pasti itu orang ini dikenal dan banyak menjadi berkat. Saya pikir itu teman-teman. Oke, thank you Ko. Sedikit juga saya sharing dari apa yang saya dapatkan di kelas pranikah ya. Balik lagi teman-teman, bahwa ketika kita nanti akan masuk dalam sebuah pernikahan, perlu diingat bahwa semua adalah proses belajar. Artinya gini, pasangan kita, ya kalau saya posisinya wanita, ya pasangan saya itu belajar untuk menjadi suami, saya belajar menjadi istri. Namanya kata belajar itu nggak perfect ya teman-teman. Nggak ada yang, tadi kita udah belajar bahwa suami harus menjadi pemimpin, istri harusnya jadi sebagai penolong yang mendukung, tetapi proses itu semua itu adalah proses belajar. Nah, dari sisi cowok, dia kan dulu statusnya anak. Anak itu kan ya memang diarahkan oleh orang tua.
Nah, ketika dia lepas, dia pun butuh waktu untuk memproses dirinya bagaimana dia yang harus menjadi kepala gitu. Nah, artinya satu, ketika kita tahu nih pasangan kita nih ya tidak seideal yang seharusnya, ya jangan dimarahin, tetapi kita support ya, tadi seperti Koreki bilang, kita support dia supaya dia terus bisa grow, supaya kepemimpinannya muncul. Itu sebenarnya adalah peranan wanita juga yang akan mendukung bagaimana si pria ini akan memainkan peranannya sebagai pemimpin. Itu ada peranan wanita di situ juga sebagai istrinya gitu ya. Jadi nggak yang harus untuk, kok lo nggak bisa jadi pemimpin sih? Nggak begitu. Jadi kita di sini tidak main tuntut-menuntut. Ya, tapi kita saling support bagaimana supaya si istri bisa memainkan peranannya dan si suami juga bisa memainkan peranannya dengan baik. Dan itu semua proses belajar. Dan yang mau saya sharingkan juga, teman-teman, ini juga yang saya dapatkan di kelas pranikah, bahwa ketika si suami ini memutuskan sesuatu, istri harus percaya bahwa keputusan ini juga sudah dipikirkan masak-masak untuk kepentingan satu keluarga. Karena keputusan untuk keluarga itu tidak mudah, karena akan mempengaruhi sisi keluarga, apalagi kalau udah ada anak ya. Jadi mempengaruhi si istri, mempengaruhi si anak, dan ya kalau pembantu juga. Misalnya contohnya apa? Misalnya ketika memutuskan pindah kerjaan, ya, atau memulai usaha, itu kan suatu keputusan besar, atau pindah ke kota lain gitu loh ya. Nah, walaupun itu keputusan suami, istri boleh mengungkapkan unek-uneknya juga, ketakutannya, takutnya begini gitu-gitu, it's okay gitu loh. Tetapi once memang itu sudah diputuskan, percayalah dia juga akan memikirkan keluarganya juga seperti apa gitu loh ketika dia mengambil keputusan itu. Jadi itu harus dibangun trust juga gitu. Jadi memang tetap ya ada hubungan iniannya ya. Oke teman-teman, kalau emansipasi mungkin Korki bisa kasih sedikit penjelasan. Pengertian emansipasi memang faktor kultur juga ya, tidak bisa dipungkiri kultur tertentu kan. Dan sebenarnya Israel sendiri munculnya di dalam budaya patriarkal. Patriarkal itu laki-laki lebih dominan ya. Tetapi sebenarnya Alkitab Allah sendiri tidak memberikan artinya laki-laki seperti harus begini. Nah, saya pikir kalau kasus emansipasi, misalnya wanitanya, perempuannya karirnya lebih baik daripada suaminya. It's okay, saya pikir pandangan Alkitab it's okay. Bukan berarti harus nggak boleh kerja lagi. Tapi dalam arti tetap prinsip Alkitab itu kan suami sebagai kepala. Jadi istri tunduk-tunduk, pengertian tunduk tuh tadi sekali bukan tinggi-tinggi. Tapi dalam pengertian tunduk tuh respect, menghargai suaminya. Yang penting tuh ya, respect. Betul. Jadi saya kemarin belajar juga dalam sebuah pertemuan. Jadi waktu dikatakan menghargai itu hal simpel. Ketika laki-laki bisa bicara, istrinya nyerocos, nah itu bisa jadi problem. Ketika suami misalnya ngobrol sesuatu di depan orang apalagi, tiba-tiba istrinya mungkin nyerocos, lu mah gini. Nah itu suami biasanya merasa tidak dihargai. Jadi hal sepele tapi bisa jadi problem. Ya, jadi tunduk tuh bukan berarti enggi-enggi gitu, tapi belajar menghargai suami. Tapi kalau lihat pandangan selanjutnya dikatakan suami harus mengasihi istrinya. Jadi siklus antara menghargai mengasihi itu harus berkaitan. Ketika suami mengasihi istrinya akan menghargai suaminya. Tapi jangan ambil mana duluan, harus mana duluan. Jadi kalau dalam kasus, misalnya istrinya lebih baik berkarir, is okay. Tapi dalam kepemimpinan keluarga, tetap, misalnya contoh hal kecil ya, saya ada kasus, jadi saya cerita seseorang, tapi saya nggak sebutkan ini identitasnya, suaminya lebih kecil lah gajinya dibanding istrinya. Tapi dalam hal ini jadi problem ketika istrinya sebagai ibu, anaknya minta apa-apa, mintanya sama maminya. Nah, itu problem akhirnya. Jadi, si papahnya tidak dihargai. Sampai minta maaf, si anak berani mukul papahnya. Nah, saya pikir harusnya walaupun misalnya gaji dari istrinya uangnya lebih gede, kalau dia menghargai suaminya, kasihlah uangnya ke papahnya, ke suaminya. Jadi supaya anak juga ketika minta sesuatu, arahkan mintanya tuh ke papa aja minta. Walaupun duitnya mungkin duit dari istrinya. Nah, saya pikir itu contoh hal simpel, tetapi bisa jadi problem dalam keluarga. Dan yang saya tahu, keluarga ini akhirnya jadi problem.
ketika istrinya, karena memang secara gaji lebih gede lah si perempuan, tapi anaknya minta apa-apa memang ke mamahnya, dan kasih lagi si mamahnya. Nah, dan sekali waktu kejadiannya, karena suaminya memang gajinya sempat mengalami karena dalam kondisi pandemi ini mungkin PHK juga, jadi gajinya begitu kecil. Nah, minta maaf, anaknya berani sampai pukul papahnya. Nah, saya pikir ketika dalam emansipasi bukan berarti istrinya nggak boleh lebih berkarya dari suaminya. Saya pikir it's okay. Sejauh dalam kehidupan keluarga itu tetap menghargai prinsip firman Tuhan. Kan bisa istri itu ketika uangnya tadi sekali lagi contoh hal kecil, kasih aja ke suaminya, tapi anaknya diarahkan untuk meminta aja ke papa. Yeah. Itu mungkin contoh yang saya pikir. Thank you kok. Karena saya itu juga jadi teringat bahwa saya juga pernah dapat nasihat ya. Jadi kan karena yaitu waktu saya menggumulkan pasangan hidup, saya punya seorang pembina yang akhirnya juga memberkati saya gitu kan, memberkati pernikahan saya, Pak Rian. Dia pernah ngomong begini sih ke saya waktu itu. Dia bilang, "Fon, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya istrinya ini tuh hebat ya, misalnya ya gitu dari segi kepemimpinan di luar apa segala macam, tetapi yang benar adalah sejauh mana satu dari si cowoknya ini pede juga. Jadi harus dua belah pihak nih, cowoknya nggak merasa rendah diri tapi pede, tapi yang kedua adalah si istrinya harus bisa mengupayakan supaya semua orang itu hormat kepada suaminya, menghargai suaminya. Jadi ini yang dilakukan oleh beberapa, disebutkan ada beberapa tokoh gitu ya, yang semua orang tahu ini yang jago istrinya, yang hebat istrinya. Tetapi dalam pertemuan manapun, ketika mereka datang berdua, dia selalu mengupayakan supaya orang hormat kepada suaminya dengan cara sikap dia gitu loh. Sehingga dia semakin direspek juga gitu kan ya. Ini jadi dia tidak ya udah karena mentang-mentang gua yang lebih jago, gua yang lebih bisa punya penghasilan besar, terus ya suami gua nggak ada apa-apa, akhirnya dia meremehkan. Jadi dari sikap dia sendiri pun menentukan. Gitu. Jadi tergantung apakah kamu bisa tunduk dan apakah kamu juga bisa menghargai pasangan kamu. Nah, itu poin yang aku pikir penting gitu ya. Baik lagi tadi dia ngomong sempat disinggung juga, cewek boleh aja dia seorang pemimpin di luar, tapi dia bukan seorang pemimpin dalam keluarga. Dan bagaimanapun juga, seperti yang Ricky sampaikan, wanita harusnya walaupun sehebat apapun, dia akan berusaha menolong si suami ini supaya untuk dihargai dan terus untuk maju. Ya, oke. Karena waktu juga, saya akan share teman-teman, ini sebuah case yang mungkin teman-teman udah pernah dengar, tapi nggak apa-apa, saya share juga terkait ini. Kenal, ini siapa?